Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan untuk hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu yang lalu ya, tentang translasi mata uang asing. Nah, untuk translasi mata uang asing hari ini kita akan membahas tentang transaksi valuta asing ya, begitu ya. Dalam perdagangan valuta asing itu dikenal dengan beberapa istilah ya. Istilah spot, forward, dan swap. Spot adalah transaksi falas dalam waktu yang segera 1-2 hari. Jadi spot market ini merupakan pasar yang memfasilitasi transaksi jual beli mata uang asing secara tunai dengan penyerahan dana yang dilakukan dengan segera ya. Dengan segera setelah transaksi disepakati. Jadi pasar spot ini biasanya disebut dengan actual market atau physical market. Jika kalian pernah masuk ke dalam bank, nah itu adalah salah satu contoh spot market. Di situ kita bisa melihat harga jual, harga beli dari dolar berapa, kemudian dari harga yen berapa, begitu ya, dan sebagainya. Berikutnya adalah transaksi forward. Jadi transaksi forward ini merupakan transaksi yang berdasarkan persetujuan untuk menukar falas pada suatu waktu di masa depan. Nah, waktunya ini 1-2 bulan. 12 bulan, 1-12 bulan. Nah, jadi kurs forward itu dihitung berdasarkan kurs spot dan perbedaan tingkat bunga antar kedua mata uang yang ditransaksikan. Dengan demikian, kurs forward itu biasanya lebih tinggi atau bisa juga lebih rendah daripada kurs spot. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah swap. Jadi swap ini adalah penggabungan antara spot dan forward. Jadi bisa dilakukan dengan pembelian spot dan penjualan forward, atau sebaliknya, penjualan spot dan pembelian forward. Ini merupakan contoh transaksi spot. Kita lihat di situ ada valuta asing ya, antara USD dan IDR. Untuk kurs belinya adalah 12.000 dan kurs jualnya adalah 12.100 rupiah. Nah, soalnya seperti apa? Jadi soalnya seperti ini. Nasabah memerlukan dolar Amerika sebanyak 20.000 dolar untuk pembayaran transaksi internasional. Jika nasabah sepakat dengan quotation yang ditawarkan, maka transaksi bisa dilakukan. Sehingga nasabah menyerahkan uang rupiah Indonesia kepada Bank X banyak. Nah, hitungannya adalah kita tinggal kalikan, yaitu 20.000 kali 12.100. Kenapa 12.100? Karena itu adalah kurs jualnya. Jadi kita melihat dari sisi banknya. Bank itu menjual dolar dengan harga 12.100, sehingga nilainya adalah 242 juta rupiah. Jadi si nasabah itu membayar sebanyak 242 juta. Nanti nasabah tersebut mendapatkan uang dolar sebesar 20.000 dolar. Dan ini 20.000 dolar ini harus diberikan ke nasabah selambat-lambatnya 2 hari atau 2 kali 24 jam setelah transaksi dilakukan. Oke, kita lihat contoh lain dari transaksi spot. Nah, ada sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memiliki cabang di Bombay, India. Perkiraan kas pada tanggal 31 Januari sebesar 1 juta rupiah. Nah, direct spot exchange rate pada tanggal tersebut adalah 0,022737 dolar. Jadi 1 rupiah itu dinilai dengan 0,022737 dolar. Nah, kita harus menghitung berapa sih besaran ekuivalen dolar Amerika dari perkiraan kas tersebut. Nah, jawabannya adalah kita tinggal kalikan lagi. Jadi 1 juta rupiah dikali 0,022737. Sehingga
ekuivalennya adalah sebesar 22.737 dolar Amerika, ya. 1 juta rupiah sama dengan 22.737 dolar Amerika. Berikutnya adalah contoh transaksi forward. Tingkat pertukaran pada spot market untuk French Swiss sebesar 0,5368 dolar. Sedangkan French pada forward market 6 bulan sebesar 0,5433 dolar. French pada forward market 6 bulan dijual dengan tingkat premium 2,4% pada dolar Amerika. Nah, kita akan menghitung berapa besar premium atau diskon pada forward tersebut. Nah, rumusnya adalah rumus forward premium atau diskon sama dengan forward rate dikurangi spot rate dibagi spot rate kali 12 per N. Nah, kita tinggal masukkan nilai dan angka-angkanya, yaitu 0,5433 dolar dikurangi 0,5368 per 0,5368 kali 12 per 6 bulan. Sehingga hasilnya adalah 0,0242 dolar. Nah, kalau misalnya hasilnya negatif itu diskon, ya, atau rugi. Kalau misalnya positif maka premium, ya, atau untung. Berikutnya adalah jenis kurs. Jenis kurs itu kita bagi menjadi 3, kurs berlaku, kurs historis, dan kurs rata-rata. Kurs berlaku adalah kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Kemudian kurs historis, kurs yang berlaku pada saat aset atau valuta asing pertama kali diperoleh atau ketika kewajiban falas terjadi. Kemudian kurs rata-rata adalah rata-rata sederhana atau rata-rata tertimbang dari kurs berlaku maupun historis. Baik, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Ada 3 soal. Nanti hasilnya silakan kalian kerjakan di kertas, kemudian difoto, lalu kirim ke email, ya. Email nanti akan saya kirimkan email mana yang harus kalian kirim. Dan jangan lupa kasih subjeknya adalah nama dan kelas, ya. Nama dan kelas. Subjeknya nama dan kelas. Oke, silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.